Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, para penonton podcast Mabar Mahasiswa Berbicara. Nah, jadi teman-teman semuanya para penonton, jadi pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Kak ya. Benar. Jadi di episode kali itu kita akan mengenal lebih dalam dengan anggota baru di Kabinet Widianata. Oke, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang apa aja program kerja pastinya. Terus bagaimana cara membagi waktu. Benar. Ya. Gimana Kak? Dan kita udah siap nih belum nih Kak? Siap. Pasti siap nih. Karena kita ini bareng ngobrolnya bareng mas-mas ganteng berdua. Bener banget. Idaman kampus ya Kak. Iya. Ini siapa sih Kak Farhan? Siapa sih mereka berdua? Jadi langsung saja perkenalan dari pembicara atau kita dulu perkenalan juga? Mungkin kita dulu kali ya. Karena kalau nggak kenal pasti nggak sayang. Iya bener banget. Oke, dari siapa dulu Kak ini? Kak Farhan dulu aja deh. Oke, jadi perkenalkan teman-teman semuanya para penonton, saya Farhan Suryo. Saya dari BEM Eksekutif Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Latifah Nisa, tapi lebih akrabnya dipanggil Caca sih sore. Saya semester 3 dari Hubungan Internasional dan kebetulan juga anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, kita udah kenalan nih. Langsung aja kita kenalan. Oke, boleh deh. Oke, dari siapa dulu nih Kak? Dari kanan atau kiri? Aku milih yang kanan dulu aja deh. Oke. Bisa dipegang Kak mic-nya? Santai aja Kak nih Kak. Kita santai ya. Sebelumnya selamat pagi nih mas-mas ganteng nih. Apa kabar? Alhamdulillah. Bisa perkenalan dulu Kak? Ya, memang ya kalau tak kenal maka tak. Bener. Tak cetak. Bener. Ya, jadi perkenalkan nama saya Ilham Widya Pasya. Biasa dipanggil Pasya. Oh, panggilannya Kak Pasya. Oke. Bener. Sebenarnya itu memang nama saya, tapi pengen dipanggil Pasya. Pasya, bukan Pasya ungu kan? Pasya itu artinya apa nih? Nama Pasya itu. Kalau dari orang tua saya itu bilang katanya seorang pemimpin yang pemimpin. Kebetulan banget ini kan pembicara kita pemimpin kampus ya Kak ya. Iya bener. Pas berarti ini doa orang tua yang terkabul berarti Kak. Benar banget. Kata itu adalah nama itu adalah jelas doa. Benar. Lanjut. Cik. Dari nama Pasya terus kakaknya prodi apa? Oh iya. Kebetulan saya kuliah di Unisri, kuliah ambil jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Sebenarnya cita-cita nggak kebayang pengen guru, tapi senang di dunia pendidikan memang. Luar biasa. Juga di dunia teknologi informasi begitu. Alhamdulillah sekarang sudah di masa-masa sulitnya mahasiswa di akhir semester. Masa-masa tua. Oh, berarti mahasiswa tua. Benar. Lihat tua di pertama-tama teman-teman maba semester 7 ini gitu. Oke. Jadi di sini Kak Ilham ini tuh selaku Presma atau presiden mahasiswa dari BEM-KM Unisri. Sebelum kita nanti bertanya lebih lanjut, kita langsung ke samping dulu deh. Iya. Langsung saja bisa langsung sama Mas ganteng yang satu lagi nih. Siapakah beliau? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi Lanbia. Bisa dipanggil Raffi atau Rafila. Dari prodi hukum saya. Gitu. Kebetulan di BEM saya menjabat sebagai wakil presiden mahasiswa yang dapat amanah dari kawan-kawan yang mendukung saya dengan Mas Ilham untuk memimpin Unisri. Iya. Tapi yang jelas nantinya semoga teman-teman di kegiatan ini bisa bermanfaat untuk obrolan hari ini ya. Apalagi untuk teman-teman pendengar podcast mahasiswa Unisri dan mahasiswa umum di seluruh Indonesia bisa mendengarkan podcast ini dengan baik. Tuh. Oke, udah perkenalan nih Kak ya? Dua-duanya. Udah Mungkin langsung saja masuk pertanyaan atau Boleh. Kita satu persatu kulik nih ya. Benar. Kita belajar bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Kan paling enggak mereka berdua juga senior kita. Iya dong. Karena mereka lebih tua dari kita gitu. Iya dong. Ini kan pemimpin kita. Iya benar. Kalau umur beda lagi. Aduh, jangan bahas umur di sini Kak. Ini di apa sensor ya? Sensor ya bahas umur. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama nih Kak ya. Pertanyaan pertama itu
awal ketertarikan untuk mengikuti Ormawa Badan Eksekutif Mahasiswa di Unisri itu apa? Mungkin dari Presiden dulu, dari Kak Ilham bisa Jadi menjawab. dua-duanya harus jawab ya. Iya dong, Oke. pastinya satu persatu harus menjawab no. Jadi kalau ditanya soal ketertarikan, apalagi secara umum di organisasi ya. Nah sebenarnya kalau berbicara soal ketertarikan di organisasi, sebenarnya saya sudah mulai pada waktu SMA. Itu kelas 1 itu sudah mulai aktif mengikuti Oke, kegiatan di OSIS. Nah kemudian sampai pada akhirnya saya kuliah ya kan, terus kemudian tapi sebenarnya sebelum saya sekarang menjadi Presma, nah saya pada periode sebelumnya belum berkecimpung di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM tingkat univ. Oh iya. gitu. Gitu. Heeh. Saya lebih ke 3 tahun kemarin lebih ke fokusnya ke fakultas. Fakultas. Ya. Oke. Nah memang pada kesempatan kali ini diamanahkan sama Mas Rafila untuk kemudian memimpin di Badan BEM Eksekutif Unisri. Ya, Oke. gitu. Luar biasa banget Luar ya. biasa. Masuk di BEM langsung jadi Presiden. Wah, langsung petinggi kampus ini ya. Langsung. Iya. Gak usah Kebetulan, pakai kebetulan Favivu itu. loh ini langsung. Ya itu Oh, satset. sebagai Oh, ya. sebagai Satset. apa ya motivasi untuk teman-teman lah, kawan-kawan yang ada di aktivis di kampus lah begitu. Bagaimana itu proses juga sih. Oke, tapi sebelum itu pasti Mas Ilham juga udah mengenal dulu dong BEM itu kayak apa ya? Ya sudah ya sedikit banyak lah, apalagi di lingkup internal Ormawa ataupun UKM di kampus sedikit banyak udah tahu lah gitu. Oke, berarti nanti kita harus tanya-tanya lebih lanjut. Benar. Soalnya kita kesamping dulu nih sama Oke. Kak Rafila. Kak Rafila dari Wakil Presiden BEM Unisri, silahkan Kak. Oke, kalau bercerita organisasi sebelumnya, saya dari kampus itu sejak masuk kampus sudah di BEM dari semester 1. Oh, Oke. berarti ada hashtag si paling BEM. Iya. benar. Jadi saya itu sudah 2 tahun merintis organisasi di kampus itu di BEM. Sejak dari staf muda, dulu saya itu di Kementerian Advokesma. Lalu di periode selanjutnya Presmanya Mas Joni itu saya menjadi sekretaris menteri seni olahraga. Dan hari ini di tahun ketiga saya di BEM mendapat dukungan dari seluruh kawan-kawan mahasiswa Unisri buat menjadi Wapresma. Keren banget. Luar Good biasa. applause nih. Berarti itu Keras banget ini. kata-kata gini Mas, proses tidak mengkhianati hasil. Bener Jadi banget. benar-benar belajar dari Awalnya staf muda terus staf jadi muda, segmen. staf Wah, oh jadi ya, segmen terus langsung ke Wapres itu luar keren biasa juga sekali. loh. Keren. Oke. Jadi tapi sebelumnya dari Pres Kak Ilham nih, untuk dari 3 tahun sebelumnya itu di fakultas itu juga menjabat jadi apa sih Kak? Kalau di fakultas ya sebelum jadi Presma sekarang jadi kalau bahasa gaulnya enggak deh, kerennya itulah di fakultas. Gubernur. Oh, gitu. Iya. Ya, di Bawahnya FKIP. presiden. Ya, Iya. di FKIP. Jadi ketua Oke, BEM oke. kemarin begitu. Oke. Iya, Terus iya. gini, kenapa Mas Ilham nih dari DEM terus tiba-tiba yang nggak tahu BEM itu apa, nggak ngerti lingkup BEM itu seperti apa, tiba-tiba langsung diajukan menjadi pres dan apa sih motivasi Mas Ilham langsung oke nih saya berani nih, gimana Iya, itu iya. Mas? Ya sebenarnya berat juga ini. Karena apa ya? Yang tentunya karena kenapa kemudian saya secara pribadi memantapkan dan juga meyakinkan diri saya untuk kemarin maju pada konsultasi pesta demokrasi yang ada di Unisri. Yang pertama adalah mendapatkan dukungan dan juga dorongan kawan-kawan yang ada di Unisri, mahasiswa Unisri. Oke, Keren. keren Temennya sekali. banyak pasti. Pasti relasinya banyak sekali di sini ya Kak ya. Karena nggak luput juga apapun yang kemudian ketika di dalam organisasi, nah pasti butuh dukungan sama teman-teman. Nah itu yang membuat saya yakin dan juga mungkin kemarin bersama Mas Rafila untuk maju ya karena atas dorongan dan juga dukungan kawan-kawan yang ada di mahasiswa Unisri begitu. Oke, berarti ini banget ya Kak, perlu banget nih ya kalau kalian nih buat teman-teman yang pengen jabat jadi pres wapres, saiki mulai golek konco sing oke. Bener banget. Betul, golek konco sok oke Harus ning cari industri ya banyak Kak ya. temen dulu ya. Bener. Ngono yang renek konsone kok ndak renek sing milih. Bener. Sopo sing meh milih ya? Iya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Mas Rafila nih. Mas Rafila yang awalnya dari staf muda, terus jadi segmen. Segmen terus jadi Kenapa wakil tiba-tiba presiden. memberanikan Nah. diri untuk
wah ini aku langsung jadi wapres aja. Padahal pasti Mas Rafila tahu dong sebagai si paling BEM tadi ya, itu Iya. jabatan sebagai wapres itu nggak main-main gitu. Jadi motivasi dari Mas Rafila apa? Kok berani memberanikan diri dan bisa menarik Mas Ilham ini, cerita dari awalnya seperti apa ini? Kok bisa cari Mas Ilham yang kan gini nih, karena Mas Ilham kan di luar BEM nih ya. Kok bisa nariknya Mas Ilham, nggak teman-teman yang lain gitu? Oke, saya jawab saudara-saudaraku. Iya. Oke, perjalanannya memang cukup sulit juga, cukup berat. Awalnya memang di Pemira di Unisri itu kan saya belum ada niatan untuk maju menjadi Wapresma. Dan pada saat Mas Ilham terpilih di Mubes untuk menjadi calon presiden, saya didorong sama teman-teman dan dimintai tolong Mas Ilham buat nampingi. Awalnya ya masih ragu-ragu waktu itu. Senengnya awal-awal ragu, lama-lama ketagihan. Oh gini. Jadi Iya ya, ketagihan. bisa. Ya udah, terus akhirnya oke lah, dengan apapun itu resikonya, karena kalau kita itu nggak pernah merasakan tekanan, kita nggak akan pernah mendapatkan sebuah berlian. Artinya di perjalanan itu ya wes kita sikat wae lah Mas Ilham mono. Dalam prosesnya kita itu satu malam buat visi misi, buat orasi, itu langsung paginya kita langsung hari H pendaftaran. Satu malam. Satu malam Oh, Wah, guys. luar Persiapkan itu. biasa. Keren. Langsung Iya. jadi ya kayak. Keren, langsung jadi Keren loh ya. sekali. Karena memang wah itu dari teman-teman KSI itu membuat timelinenya yang apa ya, yang cukup singkat. Jadi Dadah. dari paslon harus juga menyesuaikan, harus tepat. Ya. Kayak gitu. Oke. Berarti tahu oh ini calon pres dan wapres ini tak kasih waktu singkat pun nggak masalah gitu. Oke, langsung celing. Langsung celing gitu. Itu problem lain lagi sebenarnya itu. Tapi enggak apa-apa lah. Lanjut. Oke, mungkin lanjut pertanyaan gimana enggak? Boleh Oke. lanjut aja dari Mas Farhan. Jadi kebetulan ini kan dari Kak Ilham dan Kak Rafila kan sebagai presiden dan wapres. Nah, pastinya dan juga ikut perkuliahan kan di akademik. Nah, ini cara membagi waktunya gimana? Pastinya kan dari presiden dan wakil presiden kan sibuk banget ya. Banget, Kak. Nah, banget. cara membagi waktunya tuh gimana sih? Nah, Kita yang anggota aja sibuk banget, apalagi mereka yang benar sebagai banget ya. ya kan? Pasti ada kunjungan keluar gitu. benar. Wah, luar biasa sekali. Mungkin bisa dijawab dari siapa dulu nih, Kak? Terserah deh. Apa mau sweet dulu? Sweet. Dari wapres dulu Silakan. deh, gantian. Oke, kalau bagi waktu kuliah itu memang jujur kita ini sulit bangun pagi. Wah ini. Ngebut terus ya? Ini sebenarnya sama sih. Kita Aku juga nggak? gado Kita ya, juga iya. nggak? Iya, sama Iya ini. juga sih sebenarnya. Karena kalau kita kegiatan, apalagi agenda luar, kalau dengan konsolidasi, kunjungan dengan teman-teman BEM di luar Solo, pastinya kan kita pulang malam terus pulang subuh. Ya jujur, mata kita berat buat bangun pagi. Tapi yang jelas, di mana ada tanggung jawab kan pasti kita itu kan organisasi saling membantu. Ya bantunya kan teman-teman kita di BEM kan juga bisa bantu kita buat bangunin. Ya ada waktu itu ada sedikit cerita lucu waktu UTS kemarin tuh kan, hari pertama kan saya panik nggak bisa, takut bangun pagi. Saya minta tolong ke segmennya senior Mas Reza Oh, buat gitu ya? datang ke kos saya buat bangunin doang. Oh berarti kerjasama ya? Oh. Kerjasama Iya. ya Luar dijalankan biasa. ya, bener. Idenya bagus tuh. Iya, luar bagus. biasa sekali ya. Jadi kalau nggak seperti itu ya gimana antisipasinya kan, kalau aku sendiri nggak bisa ya udah ada orang lain bisa bantu gitu loh. Itu yang jelas, sama-sama memiliki tanggung jawab akademik ya, satu sama lain di BEM itu harus ditekankan juga. Jadi jangan sampai akademik itu di satu sisi teman-teman punya kelemahan, nggak bisa ngerjain tugas, nggak bisa bangun pagi. Di situ ada teman di BEM di internal itu ya buat saling membantu di situ. Entah cari relasi, cari bantu tugas dan sebagainya. Karena di BEM kan dari berbagai prodi, fakultas, ya bisa melengkapi di situnya. Yang serunya itu di situ, bentuk Wow. keluarganya. Keren, Luar keren, biasa. keren. Jadi salah satunya kita juga harus membangun solidaritas ya. Benar, Mas. Ya, Benar saling banget. membantu satu sama lain. Benar sekali. Oke. Kerjasama itu yang penting ya. Buat Pastinya. bangunin tadi. Oke, mungkin Oke. dari Kak Ya. Ilham. Nah, karena kan kalau apa namanya Wapres kan karena kondisinya kan di ngekos ya. Berbeda. Kalau saya kan memang di rumah. Jadi pulang Laju terus ya, pergi Kak? laju. Oke. Ya kan. Jadi nggak perlu bantuan temen. Nah,
sing enek doyak boe. Iya ini bener. Tapi bener loh, alarm terbaik itu ibu loh. Iya, lu Bener marem. itu. Heeh. Kadangnya alarmnya tak tek mati terus ada ibuan beda. Iya kita. bener ya. Nah, benar. Tapi kalau soal apa namanya membagi waktu, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, harusnya kita harus tahu kewajiban kita sebagai mahasiswa adalah kuliah. Nah, itu yang harus teman-teman yang ini perhatikan. Oke, kita sebagai aktivis tapi juga tidak boleh meninggalkan atau menyampingkan soal apa akademik kita, ya kan? Nah, begitu. Sedikit ya, apa namanya? Tips yang saya pakai. Jadi, Iya. Saya kalau untuk manajemen waktu membedakan hal yang mana genting, mana yang penting. Mana yang genting, Nah, mana yang penting. penting. Yang kemudian juga termasuk melihat dari kebutuhan. Nah, jadi kalau memang itu sifatnya genting, ya kan, berarti pada waktu saat ini harus segera diselesaikan atau dilakukan. Itu kan genting. Tapi kalau penting, dalam artian, ini penting, oke penting. Tapi kan masih ada yang mendesak yang genting tadi. Nah, maka artinya kita harus bisa sedikit memilah itu tadi, ya kan. Nah, kayak gitu sih sedikit tips sih. Keren yang sih, saya keren. lakukan Ini bisa kita selama pakai ini, nih kayak berdua ya. Genting dan penting. Genting Iya. dan penting. Penting. Kalau Mas Rafila tadi yang penting kerjasama. Iya, solidaritas yang penting. Solidaritas membangunkan. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih. Iya. Mungkin dari Mas Rafila dan Mas Ilham bisa nggak sih cerita ke teman-teman semua, kan kemungkinan yang tahu tentang BEM itu hanya lingkup BEM aja gitu loh. Jadi teman-teman mahasiswa lain atau bahkan ini kan kita bakal dilihat sama mahasiswa umum nih. Jadi Pastinya. bakal tahu nih nge-branding BEM-nya yang sekarang di Kabinet Widyanata ini gitu loh. Jadi mungkin bisa kita bicara filosofi dulu dari Kabinet Widyanata atau kita mau bahas kinerjanya dari Kabinet Widyanata. Itu pokoknya terserah deh. Kita mau bahas dari mana dulu terserah. Oke. Pokoknya kenapa sih kok tiba-tiba ada nama Kabinet Widyanata? Widyanata. Nah, sebenarnya filosofinya apa sih? Nah, gitu? bisa dijelaskan dulu nih. Gimana nih, Kak? Filosofinya dari Kabinet Widyanata itu apa? Kalau itu yang bisa jawab Mas Ilham. Oke. Oke. Nah, sebenarnya kalau filosofi nama ya, artinya kan itu tadi kan, nama kan itu kan menandakan adalah sebuah doa dan harapan. Nah, kenapa kemudian sampai kita memakai nama kabinet itu Widyanata? Nah, ini sebenarnya usulannya dari Mas Rafila, Mbak Pres. Kemudian kita cari makna ataupun filosofi dari Widyanata. Itu kan asalnya dari bahasa Sanskerta, ya kan? Berat Sanskerta. ini. Iya. Nah, itu kan Widyanata. Bukan karena kok nama saya Widya Pasya terus kemudian saya Widyanata. nyambung banget gitu ya. bukan seperti itu Pas ya. banget. Bukan Enggak, seperti harusnya itu. Widya Anbia. Iya, nah, itu sudah jelas itu. Iya. Itu dinasti. Nah, tapi Iya. kan ini Widyanata karena berasal dari Sanskerta yang artinya adalah secara bahasa adalah berilmu, simpati, bermasyarakat dan juga peka. Nah, harapannya adalah ya kan Badan Eksekutif Mahasiswa Unisri secara khususnya di sini adalah kita ya kan terdiri dari mahasiswa yang diharapkan ada juga berilmu karena kita adalah kaum terdidik ya kan, kayak kita kan kaum intelektual mahasiswa kan. Nah, kemudian juga simpati dan juga bermasyarakat. Kita harus peka terhadap apa yang terjadi, fenomena sosial yang ada di sekitar. Nah, Oke. ya kan karena Iya, apa? benar, Tonggak peradaban sebuah negara adalah seorang pemuda yang diantaranya adalah mahasiswa. Nah, maka kemudian nama Widyanata ini adalah pas yang kita harapkan untuk satu periode ke depan kayak gitu. Jadi sedikit arti dari makna nama Kabinet Widyanata secara umum Luar seperti biasa nih. itu. Kita aminin dulu ya. Amin. Amin. Semoga nanti ke depan. Harapannya terkabul nanti. Iya. Pasti amin. Oke, tadi filosofi sudah dijawab sama Mas Ilham ya. Kita Iya. beralih ke Mas Rafila nih. Dari Mas Rafila yang si paling BEM tadi deh ya. Bisa nggak sih Mas Rafila tuh sedikit mengkerucutkan nih kinerja BEM tuh seperti apa sih sebenarnya? Terus apa sih Kak feedbacknya buat kampus itu apa? Buat mahasiswa lain itu apa? Jadi gitu. Biar teman-teman yang nggak masuk dalam anggota BEM, mereka jadi punya ketertarikan. Oh, ternyata kinerja BEM kayak gini ya. Mungkin Iya. ntar tahun depan mereka bisa gabung nih ya Iya, sama kita benar. kan. Dan Nah, juga mungkin kayak lebih gitu. paham tentang BEM ya, Kak ya. Mm. Silakan, Kak. Oke, saya jawab teman-teman.
Sebenarnya BEM itu memang ruang di mana kita untuk mengembangkan minat bakat kita juga. Sama seperti teman-teman yang ada di fakultas, di DEM ataupun di HIMA. Yang jelas di tahun ini BEM itu punya 8 kementerian, 2 Kemenkoan Pengembangan Mahasiswa dan Pengembangan Sosial Politik. Di pengembangan mahasiswa sendiri ada 3 kementerian, yaitu Kementerian Medkominfo yang hari ini penyelenggara podcast kita. Keren. Tepuk Prokernya tangan ya dulu, dia. Senang sekali. Tepuk tangan. Lalu di kementerian ada Kementerian Seni Olahraga. Lalu selanjutnya ada Kementerian PSDM. Jadi skupnya pengembangan mahasiswa itu adalah kegiatan yang berfokus pada kegiatan internal kampus. Sama halnya kalau di Senor mereka berfokus pada kegiatan seni, olahraga. Yang kemarin dulu kalau teman-teman mahasiswa ingat ada event Zolosforia, ada industri mencari bakat. Itu yang fungsinya di mana mengembangkan mencari bakat-bakat mahasiswa untuk menyalurkannya di bidangnya sesuai dengan tingkatan nasional, provinsi, dan kabupaten, kota. Keren, Seperti keren, itu. keren. Lalu di WSDM sendiri berfokus pada kegiatan kemahasiswaan yang secara keilmuan, yang ada seminar, terus kegiatan diskusi, terus safari Ormawa, bertemu dengan teman-teman Ormawa di kampus seperti fakultas, HIMA, dan prodi. Jadi kegiatan-kegiatan di internal kampus itu berfokus pada pengembangan mahasiswa. Seperti itu. Ini saya lanjut nggak ya? Oh lanjut, Oh, harus lanjut sampai dong, akhir ini. nih. Gak apa-apa ini Harus episode kita kita kupas tuntas. teruskan, gak Iya. masalah ini. Oke, di Kemenkoan selanjutnya ada Kemenkoan Sosial Politik, membawai 5 kementerian. Cukup banyak juga. Ini Menkonya juga pusing juga. Yang pertama itu Kemenkoan yang pertama Advokesma, advokasi kesejahteraan mahasiswa. Di mana tugasnya nanti Advokesma adalah di mana bidang penyalur aspirasi dan pendampingan mahasiswa. Ibarat Benar-benar. Oke, Advokesma ini sebagai membantu jalur lobbying ke birokrat jika ada masalah permasalahan. Berarti paling secara tidak langsung di Advo ini wadah ya, wadah Ya, untuk didengar ya. ya, Nah, termasuk mendengar, mahasiswa. mendengar. Ya, benar. aspiratornya dan termasuk teman-teman Advokesma itu lawyernya mahasiswa. Seperti Oke, itu. oke. Jadi analoginya seperti itu. Lalu di selanjutnya itu di Kementerian Forum Perempuan. Forum Perempuan ini sendiri membawa kegiatan keperempuanan dan pendampingan terhadap kekerasan seksual di internal kampus maupun di luar. Jadi karena marak-maraknya kekerasan seksual, memang Forum Perempuan itu harus berperan di dalam kampus maupun di luar kampus untuk mengantisipasi dan mencegah untuk melaksanakan undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual tadi, yang sekarang juga sudah diatur di Permendikbud untuk mengatur bahwasanya setiap kampus itu harus ada satgas. Ini harapan kami juga mengupayakan adanya satgas di Unisri. Ini melalui teman-teman Forum Perempuan sudah melakukan kajian dan riset untuk menjadikan satgas ini harus ada di kampus Unisri. Seperti itu. Oke. Next. Lanjut, masih banyak nih, saya tahu masih banyak. Baru Saya diam. 2. Lalu Lanjut lagi. selanjutnya di Kementerian Kastrat, kajian strategis. Mereka berfokus pada untuk mengaji sebuah isu untuk sebagai ruang pencerdasan mahasiswa dan luar mahasiswa. Jadi kalau ada isu BBM kemarin kalau teman-teman ingat, terus isu IKN, terus Omnibus Law. Nah, ini tugasnya teman-teman Kastrat untuk mengolah isu kajiannya melalui data, analisis, dan tuntutannya mau dibuat seperti apa itu melalui bentuk kajian yang dibuat oleh teman-teman Kementerian Kastrat sebagai bentuk ruang pencerdasan. Biar apa? Kita itu kan orang-orang milenial. Jadi aksi itu bukan sekedar bagaimana teman-teman harus turun jalan dan bersuara, tapi teman-teman harus mempertanggungjawabkan intelektual kalian sebagai seorang mahasiswa ya tentunya. Yang jelas tuntutan kalian itu harus jelas ketika mengkritis sebuah kebijakan. Seperti itu. Lalu selanjutnya masih lama ya ini. Ya, enggak apa-apa nih harus ditutup. Apa? Ada Kupas tuntas kementerian ini. apa lagi nih? Selanjutnya itu di Kementerian Sosial Lingkungan, berfokus pada kegiatan lingkungan dan isu lingkungan juga, dan kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini tahun ini kita mengadakan Desa Mitra di Wonogiri untuk pengembangan UMKM. Oke, Keren. Ya. Jadi kita punya fokus di sosial lingkungan itu bagaimana membentuk tatanan lingkungan yang bagus di sekitar kampus itu, bagaimana membentuk kualitas masyarakat untuk membina desa seperti baik seperti apa. Jadi biar nantinya BEM ini juga
fungsinya ada dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Seperti itu. Lalu yang terakhir, apa silam? Akpro, aksi propaganda. Jadi aksi propaganda itu eksekutornya teman-teman Kastrat. Nah, Akpro ini juga berfokus pada bagaimana aksi propaganda ini buat memasifkan gerakan-gerakan di internal kampus dan di luar kampus agar tuntutan kita bagaimana yang hasil dari kajian teman-teman Kastrat ini bisa kita follow up ke birokrat, ke pemimpinan daerah, dan dalam aksi ini tersebut bisa kita sosialisasikan oleh teman-teman Akpro. Seperti itu. Udah ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya, jadi nggak ada ruginya dong kita gabung di Pastinya BEM ada. ya. Iya. Apalagi di BEM itu nggak cuma kayak orang-orang bilang, oh BEM apa? Cuma tukang demo aja. nggak kayak gitu. Jadi di BEM itu banyak banget kementerian yang sudah dijelaskan sama Mas Rafila tadi. Bener Ada banget. beberapa kementerian yang di situ tuh mungkin sesuai dengan ini ya Mas, kapasitas kita ya. Iya, Misalkan benar. buat kalian yang hobi dalam seni apa minat bakat, Iya, bisa sesuai masuk di fashion. SNR, yang peduli sama lingkungan bisa di Sosling gitu Iya, kan. benar. Jadi dari beberapa kementerian itu tadi yang ngebuat teman-teman nanti nggak cuma kayak yang mikir di BEM itu cuma demo isinya demo, nggak kayak Wah. gitu. Salah besar ya Oke. kayaknya. Benar, itu harus kita hempas Demo itu. itu bonus. Oh, demo itu Iya. bonus. Kalau ada nanti. Iya. Itu pengalaman mereka harus saya salam harus dulu. dimiliki. Stop, mereka harus salam dulu kalau demo. Eh, Hidup mahasiswanya Iya. belum keluar loh dari tadi. aksi itu pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap seorang mahasiswa. Oh ya, Wah. saya sudah 3 kali atau 4 kali ini turun jalan Mahasiswa ini. kalau belum demo itu bukan mahasiswa. Bener sih, Kurang ya, bener. rasanya belum, belum, bukan, sorry, bukan, belum. Yang Iya, jelas kan sebagai mahasiswa kan bagaimana kita membentuk sebuah tatanan kita itu orang harus yang bermoral dan pendidikan. Yes. Tapi jelas demo itu bukan sebuah prioritas dari mahasiswa. Tapi kalau kita melihat suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan apa kesejahteraan masyarakat, Ya. keberpihakan masyarakat. Ingatlah seorang kata-kata Tan Malaka, kemauan terakhir seorang pemuda itu adalah idealismenya. Jadi teman-teman ketika masih muda itu ya waya-waya kita itu jujur, waya-waya kita mengangkat hak-hak mereka seperti itu. Justru mahasiswa itu lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan pejabat. Nah itu fungsinya aspirasi kita seperti itu. Kayak gitu teman-teman. Oke. Keren ya, keren Luar ya. biasa sekali nih. Enggak terus loh, kita udah ngobrol lama banget loh ini. Pokoknya asik banget sih kalau cerita-cerita tentang BEM sendiri itu Iya, ya. sangat luas sekali ya. Luas banget. Benar. Terus apa ya? Kita mau tanya apa lagi sih Mas Orhan ya? Tantangan nih. Nah, ini kan kebetulan Tantangan bisa. dari presiden dan wakil presiden kan belum terlalu lama ya menjabat sebagai Presma dan Wapresma ya. Nah, ini mungkin bisa menceritakan tantangan-tantangan terberat yang udah dialami selama menjabat di BMKM Unisri itu apa sih, Kak? Nah, mungkin dari Kak Ilham dulu. Silahkan. Tantangan. Oke. Sebenarnya kalau berbicara soal tantangan dari kehidupan kita masing-masing pastinya kan ada tantangan, apalagi ketika kita berkecimpung di organisasi. Nah, khususnya kita di BEM dan sudah berapa bulan ya? Agustus, September, Oktober, November ini sekitar 4 bulan, kurang lebih 4 bulan Iya. menjabat ini sebagai Prisma. Artinya tantangan yang yang sudah saya rasakan adalah apa ya? Ya, ini memikul kemudian beberapa tuntutan-tuntutan yang menjadi seorang Prisma mungkin, dan juga apa ya? Dan juga bagaimana bisa menjaga kesolidan dan juga keutuhan marwah dari badan eksekutif mahasiswa ini. Ya, karena siapa yang nggak tahu BEM di kampus-kampus kan begitu. Ya kan. Nah, kemudian dari kawan-kawan semua, artinya kan ketika di organisasi ya kan selalu ingin ingin mengembangkan diri ya kan, ingin mendapatkan relasi dan sebagainya, tapi kemudian dihadapkan suatu masalah, nah pasti akan mengalami problem. Nah, itu kan sebenarnya kan tantangan-tantangan yang dialami setiap orang mengikuti organisasi. Saya pun juga pasti, walaupun seorang Prisma pasti mengalami hal-hal seperti itu juga. Oke. Begitu. Namun kan kemudian tinggal
dari diri kita masing-masing bagaimana kemudian menyikapi itu kayak gitu. Oke, luar biasa. Panjang ya. Oke, mungkin dari Kak Rafila. Kalau aku ketika beban beratnya ya, lebih bagaimana satu hal ya, ini menjadi motivasiku juga. Semakin tinggi tanggung jawabmu, semakin banyak belajarmu. Semakin tinggi jabatanmu, semakin rendah hatimu. Itu yang harus aku pegang sampai akhir periode. Itu sih sebetulnya tuntutan yang paling berat buat aku. Bener nih. Dalam loh ini bahasa Mas Rafila nih. Kayaknya sebelum Mas Rafila kesini udah banyak belajar dulu nih. Ini Kata-kata browsing-browsing mutiaranya udah kata-kata keluar dulu gimana nih? Oke. Terus nih mungkin selanjutnya nih kita mau tanya apa lagi nih Mas Orhan? Oh, gini. Mungkin pesan atau motivasi buat the next-nya. Buat the next ini apa ya? The next kabinet ya. Iya, benar banget. Setelah Widianata itu kan ada kabinet lagi ya. Nah, pesan dan kesannya buat Pres dan Wapres buat kedepannya gimana? Nggak cuma Pres dan Wapres sih, untuk seluruh anggota. Dan gini, gimana caranya nih dari Pak Pres dan Pak Wapres yang sekarang ini dengan jumlah anggota sekarang ada berapa ya jumlah anggota BEM-nya? 128. Udah 128. Ini banyak banget ya. Nah, mungkin gimana sih caranya atau Pak Pres dan Wapres nih kasih tahu buat teman-teman. Kalian harus ini nih benefit kalian kalau ikut BEM nih. Jadi kayak secara tidak langsung nih Mas, apa ya Mas? Mempromosikan. Iya. Ya, mengajak lah. Bener. Mengajak teman-teman Iya, buat mengajak. join nih, Ya, bukan join lagi ya. Pokoknya biar punya keluarga baru di BEM. Iya, Nah, bener, mungkin bener, apa bener, gitu. bener. Dari Ya. Mas Ilham dulu. Oke. Jadi selalu ketika saya di organisasi selalu menyampaikan bahwasanya ketika kita itu ikut organisasi ya kan, jangan sampai kita hanya sebagai IO ya kan, event organizer. Pasti kan orang-orang yang ketika ikut ke organisasi pasti harapannya atau tujuannya ingin menambah relasi, mengembangkan diri, apalagi meningkatkan soft skill dan lain sebagainya. Benar. Tak rasa nggak hanya sekedar itu di organisasi, ya kan? Banyak sekali kemudian problem solving yang kita temukan dan harus kita selesaikan dan mencari solusinya. Nah, itu kan salah satu bonus kita ketika ikut organisasi adalah memantangkan tingkat kedewasaan kita, mengatur emosional kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak hanya dari IO tok, tapi juga apa yang kamu peroleh di sini tuh tidak hanya sekedar mengembangkan soft skill, relasi, tapi ini adalah sebuah wadah yang kemudian ya itu tadi sebuah keluarga juga, ya kan? Ketika kemudian mengikuti sebuah organisasi tapi tidak ada rasa memiliki, nah itu kan sama saja, ya kan? Dia hanya sekedar sebatas proker kemudian selesai, ya kan? Benar sih. Benar. Itu Artinya yang kan harus dijaga ya. itu yang selalu saya sampaikan dimanapun organisasi itu berada. Nah kan, saya selalu memberikan treatment seperti itu, ya kan? Karena kita kalau sudah merasa memiliki bersama, ya apapun yang kita lakukan pasti totalitas, begitu. Nah artinya kan butuh satu frekuensi dan satu chemistry, kayak gitu. Dan terakhir soal Pesan untuk the iya. next untuk the next periode, kita, ya next kan? periode Nah, Widianata. sedikit kutipan. Jadi jika seorang pemimpin itu berhasil, maka ia menciptakan pemimpin yang lebih hebat dari dirinya. Harapannya adalah seperti itu. Amin. Jadi harapannya untuk periode depan lebih hebat dan lebih baik lagi untuk periode yang sekarang. Kayak Oke. gitu. Sebentar. Tadi kita Gimana? bahas tentang ada 127 anggota nih. Sebagai 128 ya. Iya. Sebagai seorang Presma, bagaimana cara Pak Memimpin. Wah, Pak ini makanya udah Iya, Pak Pres ini memimpin 128 orang yang di situ tuh pasti beda pikirannya, beda ini, dan cara Pak Ilham sendiri untuk ini nih kayak di antara 128 itu jangan cuma yang aktif 50 aja gitu. Gimana cara mereka tuh biar aktif semua gitu di BEM dan ikut nggak berkontribusi semua. dan nggak ini yang jelas nggak seleksi alam Mas, Iya, nggak langsung benar. hilang gitu aja. Iya. Gimana nih caranya dari Mas Ilham sendiri?
Kalau dari saya ini pastinya angka 128 ini tidak sedikit, ya kan? Itu butuh apa ya? Uluran tangan teman-teman juga yang ada di kabinet. Nah, artinya kalau saya sendiri juga pasti seorang manusia itu kan ada batasannya juga. Benar Nah, itu. maka kemudian kita harus melengkapi dan harus saling bekerja sama, ya kan, saling mengingatkan dan juga saling memberikan motivasi. Dalam artian adalah ketika ada permasalahan entah itu di keluarga maupun bahkan di organisasi maupun perkuliahan. Nah, artinya kita ini tadi bahwasanya kita di organisasi juga sebuah warga. Nah, artinya kita harus memberikan treatment yang mereka butuhkan. Jadi tidak hanya sekedar partner di organisasi, tapi juga partner di kehidupan juga, di keseharian juga. Oh gitu. Jadi Nah. partner in life. Kayak gitu. Sesi curhat bisa berarti ya. Ayo. Harus melayani nanti. Iya kan namanya juga press harus melayani Iya. dari teman-teman yang lain dong. Benar. Kan sebagai Iya. keluarga juga. Iya. Ya. Oke. Iya, iya. Oke, kita mungkin bisa lanjut sama Mas Rafila nih Dari selaku Wapres. Wapres ya, karena nggak mungkin Oke. dong press kerja sendiri, nggak mungkin, nggak Mungkin bisa. harus Nggak bekerja bisa. sama. Iya, mereka berdua tuh sejauh di Upin Ipin. Iya. Iya, iya. Oke, silakan Kak Revila. Oke, mungkin dari awal dulu ya. Kalau pengen tertarik di BEM itu seperti apa? Yang jelas kalau teman-teman mau cari sertifikat, mau cari benefit di akademik itu banyak sebetulnya. Tapi jadikanlah tempat dan ruang untuk organisasi itu sebuah pengalaman dan membangun sarana kualitas diri. Karena ingin menjadi orang yang lebih baik itu pasti berasal dari orang yang susah dan payah. Keluarkanlah potensi diri kalian menjadi seorang yang berkualitas. Bagaimana teman-teman bisa memunculkan potensi teman-teman dari keluar dari kawah candil di muka tadi. Seperti itu. Terus selanjutnya dipesan ya buat kabinet selanjutnya. Mungkin simpel saja sih buat aku. Warisi apinya, jangan abunya. Seperti itu. Jadi warisi semangatnya, kualitasnya, tapi jangan kelemahannya. Itu yang paling penting. Sebetulnya itu. Kalau buat teman-teman seluruh anggota BEM 128 anggota yang luar biasa, yang jelas ada satu hal yang paling penting, kita saling kepercayaan. Karena kita berdua nggak bekerja sendiri, masih dengan saya. Kita punya Menko yang luar biasa, yang kuat mental dan secara kekuatan. Kita punya menteri. Kita punya menteri yang berkualitas sesuai dengan bidangnya juga. Yang jelas kita semua harus tekankan bagaimana kepercayaan itu ada. Karena harapanku di organisasi itu bukan sekedar teman organisasi, teman antar jabatan, teman kuliah. Tapi bagaimana organisasi di BEM ini kita bangkitkan sebagai bentuk keluarga dan rumah. Itu yang paling penting buat kita. Seperti itu. Ini pesan dan kesan luar dari biasa. Penuh dengan Mas kata-kata ya. ini dari kita tadi ya, harus Kak close Revila. lagi dulu nih Mas. Oh. Close. Ini mungkin kemungkinan bisa naik ini nanti kan Mas. Kalau Mas Ilham udah selesai ya nih periode ini langsung ke depan. Memungkinkan. Iya. Memungkinkan Ya, udah. kita nggak tahu ke depan gimana. Yo, lah masih pengen tinggal di sini Mas. Jabat 2 kali. Oh, Iya. bisa loh mencoba dua Oh, kali, itu dua beda cerita. periode. Sama Bisa lulus, ya. sama wisuda. Iya. Oh iya ya Mas, itu pilihan yang berat Di sini juga. harus wisuda ya. Kak Ilham ya kayak. Yang penting nanti misalkan kita udah lepas dari BEM ya, kita nggak langsung hilang gitu aja. Iya. Ya Kita tetap pasti. harus terus Harus membersamai menjalin adik-adik kita. silaturahmi itu harus ada. Karena tetap. karena aku Silaturahmi. sendiri sebagai ibaratnya yang udah 2 tahun juga nih ya, di kakak-kakak yang sudah juga mereka nggak hilang gitu Mas Farhan. Jadi mereka tetap Iya. ada untuk kita. Bahkan di setiap kegiatan kita apa yang apa yang kita kurang, apa mereka pasti ikut apa ya? Membantu. Jenenge apa sih Atau? bahasa Jawanya ki apa bukan menyongsong ya, apa pokoknya kuilah ini. Ikut nimbrung. Oh, Ah, piye iki? bukan Mas, ngayomi gitu, Oh, ngayomi. Oke, oke, oke. Susah banget ngomong gitu aja. Oke, gimana Mas Farhan? Gak serasa loh ini kita udah 30 menit lebih nih teman-teman. Atau kita nanti mau sambung lagi di next episode. Ya dong, Kita harus. bicara, oh mungkin ada Q&A. Nah, Ada yang mau tanya, ada yang mau apa? Di-
komentar Ini bisa tanya. Gak cuma tanya aja, mungkin ada mau ngasih kritik buat teman-teman Iya, dari benar, BEM, benar, nggak benar. masalah. Atau ada yang mau ngasih masukan, oh iya ini BEM kita harus gini 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 gini. It's okay. Pokoknya semua kritik kalian, semua pertanyaan kalian Masukan. bisa di komentar. Atau Benar kalau banget. enggak bisa lah, siapa mungkin ada kenalan teman-teman dari BEM. Ini habis lihat podcastnya nih ada pertanyaan ini, nanti kita Iya. bisa bikin baru nih ya. Benar, The benar. next episode ya teman-teman Medcom ya. Gak masalah ini, karena kita punya pres dan wapres yang ya luar biasa Luar banget biasa sekali. gitu loh. Dan Oke. eman-eman banget sih nih bagiku cuma satu kali Ya, kita episode harus kayak gitu. lebih ngobrol-ngobrol Mm-mm. lagi. Karena kan nggak mungkin kan ini baru 4 bulan menjabat ya. Iya. Nanti berarti akhir jabatannya. Ini kita harus bikin Ngobrol lagi lagi. nih. Harus Iya. bisa ya. Pak, ya? Iya, Harus dong. Oke. Oke, kalau gitu gimana Mas? Setuju sih. Kita selesaikan Sepakat. untuk Oke. episode ini? Mungkin ada satu sih Apa Mas Soran? sebagai closing statement, Boleh. yaitu harapan yang ingin dicapai selama satu periode di Kabinet Benar. Widianato itu apa? Nah, mungkin dari Mas Ilham dulu. Silakan. Ya, harapannya untuk satu periode ke depan, kalau dari saya ya, sebenarnya tidak mulu-mulu yang kemudian tidak, tapi untuk harapan tetap semua targetan atau capaian-capaian yang menjadi rencana kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya Amin. Rabbal Itu dulu. Alamin. Ya kan? Itu dulu yang kemudian harus kita selesaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah harapannya tetap bahwasanya entah pun hanya di periode ini sampai periode selanjutnya, teman-teman yang ada di BEM tetap menjalin silaturahmi, kemudian juga solid dan juga ada kebersamaan itu tadi. Benar. Ya kan, apapun kemudian kalau di organisasi tidak rasa memiliki tadi, tidak merasa serasa nasib yang sama, ya kan, ya organisasi itu rasanya akan mati gitu loh, nggak ada jiwanya gitu loh, fisiknya tapi Iya, nggak iya. ada jiwanya kan gitu. Nah, Mm-mm. artinya kan ketika sebuah organisasi kalau sudah ada kliknya, sudah ada rasa jiwanya, nah maka apapun yang terjadi problemnya mungkin, nah itu pasti akan ditabras, pasti akan jalan terus, maju terus pantang mundur kayak Benar, gitu. maju terus Los, pantang. soalnya. Hidup mahasiswa. Gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Mas Rafila dan tambahan Oke. sedikit buat Mas Rafila ya. Buat teman-teman kasihlah semangat, bukan hanya motivasi tapi semangat ya. Karena banyak anak BEM pasti akan merelakan yang namanya waktu akademik, dan yuk intinya gini, kalian nggak akan sia-sia di BEM. Oke, mungkin buat teman-teman, ini khususnya buat gini ya, anggota yang kita lagi Anggota berjalan ya, Kabinet selama menjabat Widianata ini ya. ya. Oke. Kasihlah semangat buat teman-teman semua ya. Oke, kalau closing statement dari saya untuk kedepannya biar lebih baik. Pertama, belajar kualitas. Karena kalau kita nggak mau kemauan untuk belajar, tentunya kualitasnya tidak akan ada. Lalu untuk teman-teman, pesanku buat seluruh anggota dan seluruh teman-teman mahasiswa industri, khususnya yang berorganisasi pastinya, jadikanlah tempat dan ruangmu itu sebagai untuk prosesmu untuk menuju keberhasilan. Karena setiap orang berhasil dan sukses itu tidak akan lahir dari tempat yang nyaman. Begitu. Jadi jadikanlah suatu keinginan dan kemauan itu belajar dari paling bawah. Karena kualitas itu menunjukkan bagaimana sikapmu akan dihormati atau tidak. Tuh, terima kasih. Ini keren loh, ini dari tadi Keren kata-kata sekali. mutiara terus. Ini kita kalah ini Mas. Kita Penuh nggak dengan bisa bahas kata-kata kata-kata ini. mutiara ini loh. Oke. Tapi luar biasa banget sih episode kita kali ini, Iya. bareng ngobrol bareng kakak-kakak dari BEM ya. Ya. Apalagi jabatannya selaku Presiden dan wakil Wapres. presiden. Pokoknya nanti ditunggu Jangan lupa requestannya. subscribe. Oh iya benar. Jangan lupa Boleh Pak, subscribe. boleh silakan Pak. Iya. Boleh Pak, silakan. Apa nih? Ini apa promosiin and comment. like Oke. dan komen, Oke, untuk subscribe. teman-teman mahasiswa industri dan seluruh Indonesia, jangan lupa like dan subscribe dan komen YouTube-nya BEM Unisri. Benar. Dan juga cek pantau kita, kegiatan kita, postingan kita di Instagram Iya. di BMKM Unisri. Selalu akan menjadi kegiatan yang menarik. Dan juga ada TikToknya juga. Oh, BEM Unisri ada juga? ya, bisa Keren dicek. ya. Luar biasa. Iya, kita memunculkan hal-hal yang Iya. Update. Oh, Oke. update, benar-benar benar. Harus. Jadi bisa ada YouTube, ada TikTok, Instagram. ada Instagram, Iya. terus ada apa lagi? Facebook ada nggak nih? Twitter ya, Eh? Twitter, Facebook. belum. Belum, Oh, iya. belum. Ada. Teman-teman Medcom Next time ya. ada nanti. Ya, ini Iya. PR nanti buat teman-teman Medcom ini Iya. nanti. Dan satu hal, teman-teman mahasiswa Indonesia itu bukan punyanya BEM, tapi rumah kalian untuk bersuara, beraspirasi. Benar.
dan untuk datang seperti itu. Jadi jangan sampai BEM ini orang yang eksklusif, tapi bagaimana itu adalah rumah kalian. Kalian bebas untuk bersuara, untuk datang ke sekre BEM, kita siap menerima. Gak apa-apa. Gitu, Dibuka untuk umum sekre BEM. Iya. Karena Siap kalian menerima keluarga jabatan. mahasiswa Unisri. Kita tuh BMKM, BEM keluarga mahasiswa Unisri. Nah, jadi sekrene Iya. BEM ge sekrene mahasiswa rapopo. Benar. Kalau bisa tapi kalau main ke sekre bawa-bawa apa lah gitu. Iya. Ya udah, oke. Mungkin untuk episode kali ini cukup dulu kabaran Iya. ya. Oke. Sebelumnya Kita saya pamitan ya. ucapkan terima kasih kepada Pak Pres dan Mbak Pres Thank sudah you. meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol santai Iya, ya Kak ya. motivasinya Iya, keren. luar biasa sekali. Mungkin habis ini dari 128 anggota ntar kabinet selanjutnya bisa 300. Bisa. Iya. Amin, amin, amin. Jadi nanti semua mahasiswanya BEM. ikut, iya. Ikut keluarga besar Oke. BEM. Oke. Oke. Ya mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dari narasumber kita bisa bermanfaat ya Kak ya. Amin. Amin. Mm. Ya mungkin sesi episode kali ini kita cukupkan ya. Oke, saya Saya Farhan. Oke. izin mengundurkan diri ya semua Iya. ya. Oke, Bye. saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next episode.